Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Salibmu yang mengerjakan keselamatan di dalam hidup kami. Dan karena salibmu kami hidup, oleh sebab itu Tuhan. Biarlah sebagaimana firman-Mu berkata, barang siapa ingin mengikuti aku, biarlah ia memikul salibnya, sangkal diri setiap hari dan mengikuti aku. Terima kasih Bapak di surga, kami percaya salibmu yang Engkau kerjakan Tuhan itu terlalu luar biasa bagi kami dan tidak sebanding dengan salib yang kami hadapi di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebab itu biarlah mata kami tertuju kepadamu pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom, sahabat Yesus yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dan biarlah hidup kita berpadanan dengan Injil. Bagaimana Kristus menghadapi salib dengan penuh keberanian dan tidak mundur, tidak gentar sedikit pun. Kita dipercayakan Tuhan bukan saja untuk menderita, kita dipercayakan bukan saja untuk percaya, melainkan untuk menderita bersama dengan Kristus. Bukan berarti kita juga akan disalib seperti Kristus, tetapi di dalam kehidupan kita memiliki kehidupan salib kita masing-masing yang harus kita hadapi dengan penuh keberanian. Dan pada pagi hari ini mari kita belajar untuk menghadapi salib kehidupan kita masing-masing. Amin. Di dalam Matius 27, ayat 27 hingga 31, firman Tuhan berkata, kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul di sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanan. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, katanya, salam, hai Raja orang Yahudi. Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya dan memberi dia sebatang bulu di tangan kanan. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, salam, hai Raja orang Yahudi. Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkan ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Saudaraku yang diberkati, Yesus menghadapi olok-olok sebelum dia menghadapi salib. Mereka menyembah dia, tetapi hanya sekedar sebuah parodi untuk menghina Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Mereka berkata, salam, hai Raja orang Yahudi. Tetapi mereka meludahinya, mereka menyesah dia, dan mereka memukulkan kepalanya. Kepalanya ditaruh mahkota duri, dan sebatang bulu di tangannya. Mereka menghujat dia dan setelah mengolok-olokkan dia, jubahnya ditanggalkan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, dan mereka membuang undi atas pakaiannya, atas jubahnya. Dalam Matius 27 ayat 32 hingga 44 berkata, ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang unti. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia, dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang yang di sebelah kanan dan seorang yang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, hai, engkau yang mau merebutkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu. Demikian pula imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia raja orang Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia raja Israel, mereka mengolok-olokkan dia, saudara. Mereka tidak menganggap dia sebagai seorang raja yang betul-betul adalah Mesias. Mereka mengolok-olokkan dia, bahkan imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi serta ahli Taurat mengolok-olokkan dia. Mereka meragukan apakah ia Raja Israel. Mereka menghujatnya lagi. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia. Jikalau Allah berkenan kepadanya karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelahnya demikian juga. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati.
Kristus, mereka sudah menaruh kepalanya dengan mahkota duri. Lalu mereka memberi dia minum anggur. Anggur itu bercampur empedu. Bayangkan saudara, anggur yang asam, anggur yang memabukkan itu dicampur dengan empedu yang pahit. Nah, saudara, dia pakaiannya juga dibagi-bagi dan mereka menyalibkan dengan membuang undi. Lalu mereka menghujat dia bahwa inilah raja orang Yahudi. Demikianlah proses penyalipan yang dihadapi oleh Yesus. Dengan seperti domba yang keluyan dibawa ke pembantaian, dia hanya diam saja melihat bagaimana umat ciptaannya memperlakukan dia. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Kolose 3 ayat 1 firman Tuhan berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus menghadapi salib, tetapi Yesus akan menghadapi kebangkitan, di mana di dalam kebangkitan itu dia juga akan bangkit bersama-sama dengan kita. Sebelum kita menghadapi kebangkitan, kita harus juga belajar menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara, mereka membuang undi terhadap dia, mereka menaruh mahkota di kepalanya, yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan harus digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Itu sebabnya dia berkata, bagaimana mungkin firman Tuhan digenapi kalau dia tidak menghadapi mulai dari Taman Getsemani itu. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau dibangkitkan, supaya kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, kita pikirkan perkara-perkara yang di atas. Yesus pula ketika dia menghadapi salib, dia tidak memikirkan keadaannya waktu dia di bumi, apa yang akan dihadapi, apakah dia akan menghadapi salib dengan penuh ketakutan, dengan bercucurkan darah atau tidak, tapi matanya tertuju kepada pandangannya tentang kerajaan. Bagaimana kehendak Bapa itu harus jadi. Saudara, untuk menghadapi salib, kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus hidup. Dia memikirkan bagaimana dia harus menyelesaikan tugas ini supaya umat manusia diselamatkan. Dia memikirkan bagaimana tugas Bapa itu harus diselesaikan sempurna, dan dia memikirkan bagaimana dia menghadapi salib ini hanya sementara karena dia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Saudara, kalau kita memikirkan penderitaan dengan berfokus kepada apa yang dihadapi, darah yang tercurah, penyesahan yang dilakukan, penghinaan yang harus dia terima, dan kita tidak tertuju kepada kebangkitan yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita, maka semua itu selesai di bumi ini, yaitu kita akan hidup dengan penuh penyesalan, dengan penuh penderitaan, dan dikuasai dengan pikiran-pikiran yang negatif, ketakutan, dan rasa terhina di dalam diri kita. Yesus mengalami kemenangan di dalam proses menuju salib. Mungkin kita yang membacanya pada hari ini melihat betapa malangnya Yesus. Dia harus memikul salib sampai harus dibantu oleh Simon dari Kirene. Sampai dia harus menggunakan mahkota duri. Sampai dia harus minum anggur bercampur empedu. Sampai dia harus diolok-olok, mereka berlutut dan mengolok-olok dia sebagai raja orang Yahudi, sebagai sebuah sarkastik, dan kemudian dia menghadapi semuanya itu merupakan penghinaan yang paling berat dan dia dipermalukan di depan umum. Saudara, kalau Yesus memikirkan perkara-perkara yang ada di bawah, perkara-perkara yang ada di bumi, perkara-perkara yang dihadapi, tidak akan sanggup untuk menghadapi salib yang berat ini, saudara. Tetapi karena dia memikirkan perkara-perkara yang di atas, di mana Bapa Yahweh yang sudah menyediakan kemenangan di dalam kehidupannya, dia tidak bentar sedikit pun. Itu sebabnya pemberitahuan 4 kali yang dia sampaikan tentang salib, dia berkata, anak manusia akan diserahkan, tetapi dia akan bangkit pada hari ketiga. Jadi fokusnya bukan pada diserahkannya, bukan pada proses salibnya, tetapi bagaimana dia akan bangkit. Saudara, sebagai orang percaya, kalau kita fokus pada penderitaan, maka kita akan binasa. Tetapi fokuslah kepada setelah penderitaannya. Fokuslah kepada apa yang akan terjadi setelah kita menghadapi penderitaan dengan ketaatan, penderitaan yang diizinkan oleh Tuhan. Maka ada kuasa kebangkitan. Makanya penting bagi kita di dalam menghadapi salib kehidupan kita masing-masing. Kita fokus pada apa yang menjadi kemenangan. Kita fokus pada apa yang ada di balik salib. Kita fokus kepada apa yang Tuhan sanggup kerjakan setelah kita menghadapi salib dengan penuh ketaatan. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan menjadi orang yang gampang sayang diri. Imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia. Saudara, orang-orang yang ternama di negeri, orang-orang yang harusnya menjadi panutan,
imam-imam kepala, ahli-ahli di dalam menafsirkan Taurat, masa mereka tidak tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Dan tua-tua yang harusnya menjadi role model panutan, mereka mengolok-olokkan dia, saudara. Sebagai orang yang mengalami proses penyaliban, pasti akan sangat kena mental. Tetapi Yesus bukanlah pribadi yang mengutamakan perkara-perkara yang ada di dunia, tapi dia mengutamakan perkara-perkara yang ada di surga. Mari pada pagi hari ini, saudara, kita belajar. Kita memiliki kehidupan salib kita masing-masing. Salib kita mungkin pasangan kita, menjadi pasangan yang tidak cocok, bertengkar setiap hari. Salib kita mungkin pekerjaan yang tidak kita sukai, bosnya kita tidak sukai. Mungkin kita ada di tempat pelayanan, tetapi kita selalu dibully. Kita ada di pelayanan, tapi selalu kita dikucilkan. Kita memiliki salib kita masing-masing. Tapi saudara, jangan fokus bagaimana kita menderita, tapi fokus bagaimana kemenangan setelah penderitaan. Amin. Yesus fokus pada kemenangan setelah penderitaan dan dia tahu betul. 3 hari kemudian ini selesai. 3 hari kemudian ini selesai, saudara. Di dalam menanti-nantikan Tuhan, kita harus menjalani proses itu dan melihat kemuliaan di balik salib. Sebab tanpa melihat perkara-perkara yang di atas, maka kita akan binasa. Itu sebabnya Kolose 3 ayat 1 dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan. Kita ketika mengalami kelahiran baru, roh kita bangkit, saudara. Roh kita bangkit dan kita harus dibangkitkan bersama dengan kuasanya dia. Kuasa dia yang membuat kita mencari perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, fokus kepada salib bukan berarti fokus pada penderitaan. Fokus kepada salib tetapi fokus pada kemenangan, kebangkitan, kemuliaan di balik salib yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Asal salib itu bukan salib yang kita buat-buat. Salib itu bukan penderitaan karena dosa. Salib itu bukan kita menjerumuskan diri terhadap kebinasaan. Tetapi salib yang dimaksud di sini adalah penderitaan yang ditanggungkan kepadamu bukan karena kehendakmu, bukan karena dosa, tetapi apa yang Tuhan izinkan terjadi, dan melalui proses salib itu kamu mengalami perubahan paradigma, kamu mengalami perubahan pola pikir, melalui salib itu kamu dibentuk shape like Christ, dibentuk seperti Kristus. Karena kita sesungguhnya manusia yang penuh dengan kedagingan, tetapi kita ketika menghadapi salib yang diizinkan oleh Tuhan, kita mulai dibentuk bentuk seperti gambar dan rupa Kristus. Karena yang Tuhan kehendaki adalah ketika kita menerima keselamatan daripada Tuhan, kita mengalami pembentukan yang daripada Roh Kudus supaya kita diubahkan menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Itu sebabnya saudara menghadapi salib harus memikirkan perkara yang di atas supaya kita tidak memikirkan penderitaan selama di bumi, melainkan memikirkan kemuliaan yang Dia sediakan. Ingat saudara, Filipi 1 ayat 29 berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk dia, saudara. Mari kita boleh berbangga kalau kita boleh menderita untuk Kristus. Mari kita boleh berbangga kalau kita menjadi sama seperti apa yang Tuhan izinkan terjadi. Para rasul menghadapi penderitaan yang sama di muka bumi ini. Betapa tidak, mereka mengalami salib juga. Petrus menghadapi salib terbalik dan Yakobus juga dibunuh oleh karena penganiayaan yang dikerjakan oleh orang-orang yang anti-Kristen. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jika karena imanmu engkau menderita, jika karena imanmu engkau ditolak, jika karena imanmu engkau dipertanyakan, dan kemudian saudara menghadapi penjara sebagaimana Paulus menghadapi penjara bersama Silas, Petrus, dan Barnabas, Bapak Ibu Saudara, mari kita bangga dengan salib yang Tuhan izinkan terjadi. Jangan kita menghadapi penderitaan salib itu dengan bersungut-sungut, dengan ketakutan, dengan khawatir. Melainkan kita percaya kalau kita mati bagi Kristus, kita pun akan hidup bersama-sama dengan Dia. Yang ku kehendaki adalah mengenal kuasa kebangkitannya. Amin. Dan kita berusaha untuk mengejarnya kalau kita dapat menangkapnya. Amin. Paulus berkata bahwa hidup adalah untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Segala sesuatu yang di masa lalu kuanggap sampah dan kuanggap rugi karena Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah engkau menghadapi salib oleh karena penderitaan yang Tuhan izinkan? Jangan menghadapi penderitaan oleh karena dosa. Karena dosa membawa pada kebinasaan. Sebaliknya orang-orang yang sudah mengalami kelahiran baru, rohnya sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Itu sebabnya cari perkara yang di atas. Jangan cari perkara-perkara yang kubuat-buat.
Jangan cari-cari perkara dengan orang, cari-cari masalah sehingga kita disebut sebagai troublemaker. Tetapi biarlah kita menjadi peacemaker. Di dalam keluarga, kalau sudah tahu kebenaran, istri harus menjadi tiang doa bagi suami. Jikalau kita sudah tahu kebenaran, suami harus mengasihi istri sebagaimana dia mengasihi tubuhnya sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, jangan menjadi orang yang sudah lahir baru tetapi masih egois, masih mementingkan keinginan diri sendiri, tidak mau mengalami yang namanya proses, menolak proses dan setiap hari bersungut. Nah, saudaraku yang diberkati, kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya tapi menderita dan kemudian menghadapi salib itu supaya kita dibentuk semakin serupa segambar dengan Kristus. Be just like Kristus, Kristus alike. Filipi 1 ayat 9 sampai 10 berkata, dan inilah doaku. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari saudaraku yang diberkati, engkau dan saya menghadapi proses salib masing-masing. Itu sebabnya kita tidak bisa mengerjakan salib orang lain. Kita memiliki salib kita masing-masing dan kita harus kerjakan seperti apa yang Tuhan mau. Tidak seorang pun dapat memikul salib dari orang lain, tetapi setiap orang memikul salibnya masing-masing. Yesus memikul salibnya dan Tuhan mengutus Simon dari Kirene untuk sama-sama memikul salib merupakan simbol bahwa sebagaimana Yesus memikul salib, kita juga yang percaya memiliki salib kita masing-masing. Saudara, Rasul Paulus memiliki salibnya masing-masing. Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Filipus, dan juga murid-murid yang lain juga menghadapi salib mereka masing-masing. Tidak ada seorang pun yang tidak memiliki salib yang mungkin ini. Dan istilahnya begini, saudara, selama kita masih bernapas, selama kita masih hidup, ada saja yang menjadi penderitaan di dalam kehidupan kita. Tetapi seorang anak Tuhan berkata seperti ini, whether you are in Christ or not in Christ, you always have burden or a cross in your life. Sekalipun engkau ada di dalam Tuhan ataupun engkau di luar Tuhan, tetap engkau akan mengalami penderitaan. Karena ada seorang perempuan bertanya seperti ini, saya sudah bertobat, saya sudah lahir baru, saya sudah mengenal Kristus. Mengapa masih Tuhan izinkan ada masalah di dalam kehidupan saya? Lalu pria penginjil itu berkata, kamu di dalam Tuhan ataupun kamu di luar Tuhan, kamu menjadi Kristen ataupun kamu tidak menjadi Kristen, kamu tetap punya masalah. Tetapi perbedaan antara engkau ada di dalam Tuhan dan di luar Tuhan, engkau di dalam Tuhan memiliki damai sejahtera dan engkau dapat menanggungnya oleh karena engkau menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Sehingga engkau mengalami penderitaan itu di dalam kekuatan yang daripada Tuhan. Berbeda dengan orang yang hidup di luar Kristus. Berbeda dengan orang yang hidup di luar kekristenan. Mereka menghadapi salib dengan kekuatan mereka sendiri. Akibatnya, penderitaan di luar kekristenan adalah penderitaan yang membawa kita selain pada kebinasaan, juga pada beban perasaan yang tidak enak, saudara, karena tidak ada damai sejahtera. Saudara, saya mau bersaksi, sebelum saya di luar, sebelum saya di dalam Kristus, menghadapi masalah itu seolah-olah orang yang paling malang di dunia ini. Tetapi ketika di dalam Kristus, menghadapi persoalan, entah bagaimana, ada damai sejahtera. Karena keselamatan itu adalah Kristus yang ada di dalam diri kita, yang membawa kita di dalam damai sejahtera yang tidak dapat kita peroleh di luar dari Kristus. Saudara, yakinlah, whether you are in Christ or not in Christ, you always have your own problem. Sekalipun engkau ada di dalam Kristus atau di luar Kristus, engkau pasti punya masalah. Tetapi perbedaan yang sangat nyata ketika engkau ada di dalam Kristus, engkau akan diberikan kekuatan untuk dapat menanggungnya. Mari saudara yang diberkati, biarlah damai sejahtera daripada Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Mari kita satu dalam. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, menyerahkan aktivitas kehidupan kita sampai pada pagi hari ini dalam pertolongan yang daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pertolongan sungguh ajaib Bapa. Kami memiliki kehidupan salib kami masing-masing, tetapi ketika kami melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Kristus dan bersama dengan Kristus kami bangkit, maka perkara-perkara yang di atas itu akan membuat kami melihat pengharapan di dalam Engkau. Penderitaan memang ada, penderitaan harus ada,
supaya penderitaan itu membuat kami melihat dan kami belajar tentang ketetapan-ketetapan. Bahwa tertindas itu baik, supaya kami belajar tentang ketetapan-ketetapan itu. Bapak, kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk semua yang sedang mengalami sakit penyakit, Pak Stephen dengan stroke-nya, Pak Antoni di dalam masalah-masalahnya, keluarga-keluarga muda yang sedang kami layani dijauhkan dari perceraian, diberkatilah mereka, sadarkan mereka untuk berbalik dari jalan-jalan yang jahat, Opung Herliana di dalam pemulihan, Opung Vicky di dalam pemulihan, Opung Pangaribuan dalam pemulihan, Opung Tiur dalam nama Yesus, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Saudara Ibu Elsye, kami serahkan dalam tangan Tuhan yang penuh dengan pertolongan. Eh, Bapak Rendra, Tuhan, Bapak Hendra yang sedang di dalam pemulihan, dijauhkan dari segala mara bahaya. Pemulihan terjadi di organ-organ tubuhnya yang bagian dalam, penderitaan yang mereka alami, Tuhan. Hanyalah sementara sampai mereka melihat kepada Kristus dan bangkit bersama dengan Kristus, memikirkan perkara-perkara yang di atas, bahwa ada kemuliaan di balik salib. Berkati Oma Eske, Tuhan, di dalam kesehatan, kekuatan kesehatan menjadi bagian dia. Berkati Tuhan jemaat Tuhan yang hari ini hadir bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus, stroke dipulihkan, sakit jantung, asam urat, ginjal. Dalam nama Yesus berlalu dari kehidupan mereka dan mereka memiliki pengharapan yang baru di dalam Kristus. Mereka yang ada di dalam Tuhan akan mengalami damai sejahtera yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Bapa di surga, kami mohon berkat daripada Tuhan. Kasih karunia di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Yesus, menyertai, memimpin, membimbing kami dimanapun kami pergi dan berada. Kami diutus menjadi tawanan roh, dan kami berkemenangan, kami dipimpin oleh Roh Kudus, dan kami berkemenangan. Semua yang percaya diberkati Tuhan, menjalani hari hidup ini dengan baik, sama-sama katakan haleluya, amin. Shalom and God bless you, Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas.